Sudah ada ratusan netizen yang mengomentari berita di Instagram CNBC Indonesia ini dan kita akan coba bacakan beberapa di antaranya ya. Pertama, David Antonius. Nah ini nih kok salah satu komen yang harus saya jaring karena banyak sekali nama-nama ya. Dia komen Ahok Ignatius Jonan. Nah saya juga melihat dari komen-komen ini nggak cuma nama Ahok dan Ignatius Jonan. Ada nama Bu Susi. Ada Pak Anies, ada Rahayu Saraswati, apalagi kemarin kan habis mengundurkan diri. Nah gimana nih dengan 5 nama yang saya sebutkan, Mas Ai dulu deh. Ya nama-nama ini sebenarnya nama-nama orang yang hebat lah ya gitu ya. Terlepas itu cocok atau enggak kan nanti dilihat kompetensinya juga. Makanya kembali kita harus firm juga sebenarnya tugas dan kewenangannya Kementerian BUMN ini seperti apa. Dengan antara kan harus ada pembagian tugas ya. Ya harusnya sih nanti ke depan akan lebih difirmin lagi ya. Dan memang kalau kemarin jawaban dari Mensesnek memang masih sedikit rada abu-abu ya. Arahnya ke depan nih Kementerian BUMN akan seperti apa. Dan figur seperti apa yang dicari untuk mengisi kalau memang harus ada definitif gitu. Tapi yang pasti dengan adanya kekosongan ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa akan ada reshuffle berikutnya berarti kan, gitu kan. Karena kalau dilantik menteri definitif pastinya kan akan ada pelantikan lagi. Apakah cuma Kementerian BUMN kan kita nggak tahu. Apakah nanti ada kementerian lain lagi mungkin yang turut serta. Jadi jadi reshuffle atau hanya pelantikan kita nggak tahu. Betul. Tapi masa reshuffle dalam 3 kali berturut-turut dalam waktu dekat, emang perencanaan presiden sebegitunya ya? Maksudnya kok nggak langsung sekalian? Ya kan mungkin mencari orang yang tepat tuh kan nggak gampang ya. Selain dari kompetensi kan bagaimana mereka bisa bersinergi di antara kementerian kabinet ini gitu kan. Orang pintar mungkin di Indonesia banyak, Saf. Tapi kan orang yang bisa diajak kerjasama bareng itu yang mungkin agak sulit ya. Mencari gitu. orang yang tepat apa mau bagi-bagi kue ini biar kampanyenya Gerindra kemarin dapat posisi semua gitu gimana? Kalau mencari orang yang tepat itu paling kelihatan di Menko Polhukam sih. Itu paling menarik karena nama itu kan baru muncul kalau nggak salah 2-3 hari sebelum pelantikan ya. Menko Polhukam kita siapa tadi? Jamari Caniago. Beliau itu salah satu seniornya Pak Prabowo dan Pak Safri juga gitu. Jadi ada analis yang mengatakan bahwa Pak Jamari ini ibaratnya kakak tingkat yang waktu itu ngedidik Prabowo dan Pak Safri juga ketika di Akmil gitu. Dan memang kemarin kan Pak Jamari juga bilang hubungannya komunikasinya juga baik gitu. Dan posisi Menko Polhukam ini memang harus diisi oleh sosok senior ya dan harus tentara memang yang memang disegani ya karena Pak Budi Gunawan sebelumnya kan sakit ya walaupun ya kalau gosip sih banyak ya katanya begini begitu tapi sebenarnya beliau dalam sakit ya setahu saya. Oke, jadi ya kita nantikan ya akan ada reshuffle atau memang pelantikan saja kita nantikan. Lalu ada ada komen masuk baru gitu maksud saya dari Ahmad Hidayat _PEI. Sudah diaudit BUMN-nya Pak. ET nggak bisa diberikan jabatan apapun karena BUMN pun acak-acakan di bawah kepemimpinannya. Tapi nggak juga boleh salah kan BUMN itu dibikin ramping justru di eranya Pak ET ya kan. Ya bukannya kita membela tapi ada satu hal yang memang harus kita ingat dari perampingan BUMN itu adalah di bawah kepemimpinannya Pak ET. Terlepas dari mungkin banyaknya perusahaan yang memang masih rugi. Gimana Mas Ai? Iya banyak sebenarnya yang sudah dilakukan perubahan oleh Pak ET ya. Selain tadi benar kata Safinas tadi memang BUMN dibikin cukup ramping dan efisien. Tapi jangan lupa juga dividen BUMN itu terus bertambah menjadi lebih besar di eranya Pak ET dan lebih profitable gitu ya sebelum adanya Danantara ini gitu dan ke depan harusnya juga akan jauh lebih baik gitu dengan ada Danantara karena dividennya akan dikelola dan diinvestasikan lagi menjadi lebih produktif gitu. Jadi fondasi yang dibangun Pak ET juga sebenarnya nggak jelek gitu, cukup bagus gitu. Tinggal bagaimana orang yang melanjutkan ini bisa meneruskan gitu perjuangan yang sudah dibangun oleh Pak ET. Terlepas memang ya masih ada beberapa masalah lah ya, masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Tapi ya kita nggak bisa menjudge Pak ET gagal gitu ya. Tapi cukup berhasil lah. Cukup berhasil, ada sisi perbaikan yang memang beliau lakukan ya. Lalu ada komen lagi dari Nalsya Paramita. Reshuffle jilid 3 nih bulan depan, dipilah-pilih dulu mana yang berjasa kampanye tapi belum kebagian kue. Ini yang tadi kita omongin. Tapi sekarang gini, kalau misalkan porsinya jadi bagi-bagi kue, kita nggak bisa bilang itu hal lumrah ya. Tetapi memang itu kenyataannya di pemerintahan kita. Pasti yang menyuarakan paling besar kemarin saat kampanye akhirnya dapat posisi. Tapi kalau kayak gini terus membuka peluang sosok-sosok yang tidak kompeten mengisi jabatan gimana Mas? Ya memang paling inti dari penyusunan pemerintahan itu kan orang-orang yang membantu ya. Termasuk kalau kita ingat di reshuffle yang pertama pun sebenarnya itu kan
orang-orang yang juga membantu pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran waktu itu. Makanya di situ ada Pak Budi Ari, ada Pak Abdul Qadir Karding misalkan. Tapi setelah reshuffle yang tanggal 8 September, kemudian kemarin di 17 September, saya melihat bahwa kader-kader partai justru semakin bertambah gitu ya, semakin solid. Paling konkret itu terlihat di Wakil Menteri Kehutanan misalkan, itu bendahara Gerindra Jawa Tengah gitu. Sampai masuk jadi Wakil Menteri Kehutanan misalkan. Kemudian juga ada Ibu Farida, itu sekretaris PKB, itu beliau menjadi Wakil Menteri Koperasi. Jadi saya melihat ada penambahan di beberapa posisi dan ini memang kalau ditanya apakah mereka kompeten atau tidak, cocok atau tidak, itu kan bisa ya dijawab pasti. Pertanyaannya akan selalu bilang ya kan ini jabatan politik, nanti akan belajar dan seterusnya gitu. Jadi bagi-bagi kue ya memang menurut saya lumrah ya di di era sejak era sebelumnya pun seperti itu. Iya, memang akan selalu seperti yang itu. Yang kita inginkan sebenarnya ini sempat diskusi juga sih sama beberapa teman gitu ya. Harapannya memang dari sisi teknokrasinya itu tidak terlupakan gitu. Jadi misalkan kita ambil contoh dulu di era Pak Presiden Soeharto sekalipun yang dianggap orang diktator, kemudian korupsi dan seterusnya. Tapi kita ingat bahwa menteri-menteri yang mengisi jabatan-jabatan ekonomi itu kemudian orang-orang yang memang pakar di bidangnya. Istilahnya mungkin dulu pernah ada kampanye kan serahkan pada ahlinya gitu. Nah itu yang saya lihat mungkin ke depan ini harusnya jadi cerminan juga bagi partai bahwa ya oke silahkan dia orang partai tapi memang dia orang jago. Gitu. Iya, yang memang sesuai di bidang ini, ahli di bidang itu gitu. Lalu ada lagi komen dari Hilda Yunariza, cari menteri jangan lewat telepon Pak, tapi kandidat menteri yang dites supaya tahu kualitasnya. Ini tadi ya yang kita obrolin ya. Dan ada komen terakhir juga dari Oktinape, semua kan udah under Danantara, ngapain lagi Kementerian BUMN. Nah itu dia tadi memang porsi kerjanya kini jadi abu-abu gitu ya. Banyak yang memang diambil alih sepenuhnya oleh Danantara. Tapi sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan saya berikutnya. Apakah ada kemungkinan nih penundaan penetapan dari Menteri BUMN ini karena adanya tarik-menarik antara partai koalisi? Maksudnya BUMN ini cukup memegang banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu. Jadi lagi ya tarik-menarik partai koalisi tadi. Kalau saya sih mau menanggapi yang tadi ya soal status kementeriannya ya. Jadi memang menurut Undang-Undang Kementerian Negara untuk pembubaran ini memang sulit juga gitu ternyata karena memang harus melalui proses di DPR. Walaupun ya kita bisa bilang kan DPR udah dikuasai gitu, tapi kan tetap akan ada riak-riak penolakan juga dari partai-partai itu sendiri karena biasanya anggota DPR itu mewakili rakyat kan, bukan mewakili partai gitu walaupun mereka statusnya anggota fraksi. Dan itu pasti akan menjadi bola liar gitu kalau misalkan ada wacana itu. Makanya saya melihat akhirnya pemerintah lebih memilih ya udah kita cari aja sosok yang kira-kira bisa mengisi posisi ini gitu loh. Jadi ketimbang repot-repot gitu, gaduh lagi kan, ribut lagi di DPR-nya, ya udah dipilih aja nanti sosoknya gitu. Oke. Kalau misalkan dari nama yang tadi saya sebutkan ada Pak Ahok, Ignatius Jonan, Bu Susi, Pak Anies dan Ibu Rahayu. Terawangan Mas Ai nih kira-kira 5 nama ini masuk bursa nggak? Maksudnya kalau kita belajar dari Menpora ya namanya Raffi Ahmad, Putri Komarudin, Wakil Menteri Menpora, ternyata nggak ada yang jadi gitu. Nah dari 5 ini kira-kira nih terawangannya Mas Ai gimana nih? Ya siapapun mungkin aja gitu karena biasanya memang proses penentuan menteri atau wakil menteri ini kan tidak hanya sebatas kompetensi ya. Beliau-beliau ini kan 5 orang ini memang secara kompetensi kita nggak usah ragukan lah. Tapi kan biasanya unsur politik itu juga kencang juga dalam penentuan seorang jabatan menteri atau wakil menteri. Nah ini kan yang tentunya seperti Safinas bilang pasti akan ada tarik-menarik antara partai pendukung gitu ya untuk mencapai kesepakatan ke satu nama gitu. Tapi saya mau garis bawahi gini, kalau misalkan mau cepat fine tuning dan juga berjalannya lebih gampang dan lebih cepat gitu ya harusnya memang dari wamen-wamen yang ada ini bisa jadi salah satu kandidat yang
mumpuni Iya. karena Iya. mereka dari awal memang sudah mengurusi Kementerian BUMN Iya, gitu ya. iya. Tinggal nanti tanggung jawabnya dinaikkan aja Oke. kan gitu kan. Iya. Sehingga tidak perlu lagi adaptasi yang terlalu lama gitu Oke. kan. Nah, Wamen ini kan ada 3. Gitu. Satu, Pak Doni udah terlibat di Danantara. Kalau jadi menteri lagi lalu pegang Danantara lagi kayaknya terlalu banyak ya, ini menurut saya. Iya, iya. Lalu ada Pak Kartika dan satu lagi Aminuddin Maaf. Pak Aminuddin. Dari 2 ini paling tidak gitu kan. Ya saya nggak menyeleksi sih, tapi nggak maksudnya ya Pak Doni udah kesibukan lah gitu. Pak, dari 2 ini gitu maksudnya kan. Tapi ketika Wamen menjadi PLT menteri, apakah mereka akan memiliki wewenang penuh selayaknya menteri? Iya harusnya sih karena kan posisinya kayak kita ambil contoh Pak Doni ya. Pak Doni itu kan di Danantara dan juga di Wamen BUMN. Sekarang ini kan posisinya memang sudah seperti itu. Iya. Kalau misalkan dia jadi PLT Menteri BUMN sebenarnya kayak seolah-olah tidak ada bedanya juga Iya. karena memang yang diurusin sama BUMN gitu. Jadi harusnya sih tidak menambah pekerjaan dia karena objek yang dia kerjakan Udah sama sama. BUMN kecuali mungkin rangkap jabatannya dengan bidang lain mungkin itu Oke. akan lebih sulit gitu kan. Dan itu justru akan membantu sinergi yang lebih cepat antara Danantara dan Kementerian BUMN karena Pak Doni ada di Danantara, ada juga di Kementerian BUMN seperti yang terjadi sekarang gitu ya. Itu kalau posisinya Pak Doni yang Kalau naik. posisinya Pak Doni Oke. naik, kalau misalkan Pak Kartika gitu ya, ya beliau memang sudah di Kementerian BUMN lama, bahkan sejak di eranya Pak Jokowi, Jokowi, ya, itu iya. sebagai Wamen BUMN. Jadi harusnya sih sudah sangat menguasai apapun permasalahan yang ada di BUMN gitu. Dan saya rasa chemistry-nya beliau dengan Pak Doni, dengan Danantara Sudah harusnya sudah ada. terbangun karena memang selama ini sudah Iya. komunikasi dengan baik gitu. Nah, Jadi ini harusnya nih, sih ini maksudnya kan bisa kita menjadi pertimbangan lah. kita gitu. kan mikirnya kalau gampang dan cepat Cun ini Iya. seperti ini, tapi Iya. kan sayangnya posisi-posisi ini adalah posisi-posisi Politik. politik, Politik, gitu kan. betul. Iya, iya. Itu yang akhirnya membuat posisi Kementerian BUMN jadinya lama. Coba Pak Prabowo buka ini ya, Lelang. open vacancy gitu. Jadi bidding. kita bisa apply. Iya, iya, sama. Sebenarnya saya juga kepikiran satu hal sih, karena Pak Erik itu kan dia ketua Dewan Pengawas ya, Ya. di Danantara gitu. Jadi akan awkward juga sih memang ketika misalkan Pak Doni misalkan jadi Menteri BUMN itu kan nggak mungkin dia mengawasi dirinya sendiri di Danantara. Jadi memang opsi itu menurut saya jadi, kecuali dilepas salah satu ya, tapi kayaknya nggak mungkin ya Bang ya, karena peran beliau di Danantara juga signifikan gitu. Jadi saya sepakat dengan Bang Ai juga bahwa lebih baik misalkan Pak Tiko misalkan beliau jadi, Iya. karena jujur ya kalau Pak Aminuddin kan masih sangat Baru, muda ya, iya. dan beliau juga baru gabung di kabinet ini. Iya. Itu dengan catatan tadi Kementerian BUMN ini posisinya adalah sebagai pengawas di Kementerian terhadap Danantara, Danantara. dan itu amanah undang-undang juga. Nanti kalau ini nanti berubah lagi kan. Kalau Iya, misalkan- berubah iya, terlalu jadi- panjang ya jadinya. Iya, terlalu rumit lah. Kadang-kadang kalau saya lihat di era sekarang tuh pengennya kan cepat ya semuanya. Cepat gitu. Jadi kalau ada perubahan-perubahan lagi nanti ngubah undang-undang lagi, rapat lagi. Ujung-ujungnya ditolak lagi atau gimana gitu. Oke, kira-kira seberapa lama rakyat harus menanti? Ya boleh dong, kita boleh dong, pengennya cepet dong, Iya, jangan iya. sampai ada kekosongan dong. Nanti perusahaan-perusahaan itu mantaunya gimana, walaupun ada wakil-wakilnya gitu kan. Tapi Iya, kan kita pengennya semua sempurna. Seberapa lama masyarakat bisa menanti? Kalau untuk PLT Iya. saya rasa nggak terlalu lama ya. Biasanya sih mungkin butuh waktu ya paling lama seminggu lah untuk penentuan PLT. Dan kemarin juga Mensesnek sudah menjawab cukup firm ya, kemungkinan besar dari Wamen yang menjadi PLT. Dan Iya. itu sebenarnya bagus gitu karena memang orang inilah yang selama ini mengurusi BUMN gitu. Jadi harusnya sih nggak terlalu jadi masalah. Nah kalau nanti ada menteri definitif, nah ini yang mungkin agak sedikit lebih lama Iya, lah pastinya, iya, karena pasti kan penyesuaian. akan koordinasi dengan partai-partai pendukung Iya, iya, gitu ya. Akan ada pertimbangan-pertimbangan politik selain juga kompetensi, dan itu yang sebenarnya harus didorong ya. Oke, ada unsur politiknya boleh, tapi kompetensi tetap yang utama gitu. Iya.